Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian yang saya cintai, pada kesempatan ini mari kita mulai pelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 4 SD. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang pelajaran kedua, yaitu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Untuk selanjutnya, ini adalah nama saya, dan yang kedua ini adalah nama sekolah kita, SD Negeri 10317 Siromambe, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Mari kita lanjut anak-anakku sekalian. Oke, selamat pagi anak semua. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sama-sama. Doa mari dipimpin oleh untuk ketua kelas. Silakan pimpin doa kita hari ini. Sembari Bapak Pandu dari depan, silakan maju untuk ketua kelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongannya orang-orang yang soleh. Oke anakku sekalian yang saya cintai, setelah kita berdoa, semoga pelajaran agama pada kesempatan hari ini dapat kita lalui dengan baik, dapat kita dapatkan berkahnya dari Allah Subhanahu wa taala, supaya kita mempunyai bekal agama yang bagus untuk kemudian harinya. Oke anakku sekalian, maka masuklah kita kepada pelajaran yang selanjutnya, yaitu tadi kita awali dengan pelajaran beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Untuk kesempatan ini kita mulai pelajaran kita dengan pelajaran yang pertama, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Anakku sekalian yang saya cintai, Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta dan penguasa alam raya ini dan seisinya. Ciptaan Allah adalah yang ada di langit, bumi, manusia, hewan, tumbuhan, dan lainnya. Jadi anakku sekalian, Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah rukun iman yang pertama. Kalau memang kita beriman dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakin bahwa hanya Allah lah sang pencipta, menciptakan apa yang ada di langit, di bumi, bahkan manusia, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya, air dan lautan, bulan dan bintang, semua itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita manusia yang beriman kepada Allah, kita harus mempercayai bahwa hanya Allah sang pencipta, tidak ada yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, kita harus mempercayai dan meyakini bahwa Allah yang menciptakan seluruh yang ada di alam raya ini. Kemudian, kita harus yakin juga bahwa hanya Allah yang mampu menciptakan dunia dan seisinya, bahkan langit, lautan, hewan, dan tumbuhan sekalipun. Hanya Allah yang menciptakannya. Kemudian anakku sekalian, bagaimana cara kita mengenal Allah? Tentunya kalau kita ingin percaya dan beriman kepada Allah, harus kita kenal. Seumpamanya kalau kita ingin mencintai sesuatu, harus kita kenali dulu. Umpamanya kalau kita ingin mengenal Allah, harus kita umpamanya kalau kita ingin beriman kepada Allah, tentunya harus kita mengenal Allah dulu. Untuk selanjutnya, bagaimana cara kita mengenal Allah?
Dalam materi kali ini ada beberapa cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah dengan alam semesta ini, yang kedua dengan Al-Qur'an, dan yang ketiga adalah dengan mengenal Allah dengan nama-nama Allah, yaitu Asmaul Husna. Yang pertama, mari kita mengenal Allah melalui alam semesta. Di alam semesta ini ada dua benda. Yang pertama ada benda hidup dan ada benda mati. Benda hidup umpamanya banyak. Ada yang tahu anak sekalian? Apa saja benda hidup di dunia ini? Ya bagus. Yaitu ada manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah salah satu contoh ciptaan Allah ataupun cara mengenal Allah melalui alam semesta, yaitu ada yang benda hidup dan ada yang benda mati. Yang benda mati ada yang tahu? Ya misalnya meja, piring, batu, dan lain sebagainya. Itu semua adalah ciptaan Allah. Ada benda hidup, ada benda mati. Begitu kuasanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu menciptakan seluruh alam raya ini dengan segala isinya. Bahkan ada yang benda hidup dan ada benda mati. Kalau kita hayati dan simak betul-betul ciptaan Allah Subhanahu wa taala, alangkah maha kuasanya Allah yang mampu menciptakan alam semesta ini. Kalau kita memperhatikan ciptaan Allah yang begitu banyak dan begitu besar dan begitu luas, insya Allah kita akan percaya dan meyakini Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hal ini, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin, yaitu dalam surah Al-Fatihah ayat 2, yang artinya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dalam ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa hanya Allah lah Tuhan dari semesta alam dan segala isinya. Oke, lanjut anak-anakku sekalian. Mari kemudian cara yang kedua bagaimana kita mengenal Allah, yaitu mengenal Allah melalui Al-Quran. Dalam Al-Quran ayat-ayat tentang Allah Subhanahu wa taala banyak. Cuman pada kesempatan kali ini mari kita ketengahkan dulu ayat Al-Quran surah Al-An'am ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai' fa'buduhu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Itulah Allah Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala sesuatu. Anak-anakku, ayat-ayat Al-Quran di atas mengenalkan kepada kita bahwa Allah adalah Tuhan kita satu-satunya. Dialah yang menciptakan dan memelihara segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Jadi kita wajib menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut anakku. Kemudian cara yang ketiga mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna ada 99. Asmaul Husna artinya nama Allah yang baik. Cuman pada kesempatan kali ini kita hanya mempelajari ada 3 jenis Asmaul Husna, 3 nama Allah. Yang pertama Al-Basir, artinya maha melihat. Allah Subhanahu wa taala mampu melihat apa saja sampai hal sekecil-kecilnya. Tidak ada yang luput sedikit pun dari pandangannya. Yang kedua Al-Adil, maha adil. Allah Subhanahu wa taala menempatkan semua manusia sama di hadapannya. Tidak ada yang ditinggalkan hanya karena keturunan, kekayaan ataupun jabatan. Allah Subhanahu wa taala memuliakan seseorang hanya karena ketakwaannya. Yang ketiga Al-Azim, yaitu maha agung. Hanya Allah yang maha agung yang tidak membutuhkan pertolongan. Oke, lanjut anak sekalian. Anak sekalian yang kami sayangi, demikianlah materi kita pada kesempatan ini tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga setelah mempelajari materi ini iman kita bertambah mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di materi selanjutnya tentang beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri materi kita pada hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mempelajari